Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah berkesempatan hadir pada sore hari ini. Dan saya juga ingin minta maaf ada beberapa teman kalian yang berhalangan masuk pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin saya akan menjadi pemimpin doanya. Sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memasuki materi dinamika kelompok, alangkah baiknya kita perkenalan nama terlebih dahulu. Karena kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari Bapak dulu. Nama saya Ganevo Ali Utama dari Jawa. Baik, perkenalkan nama saya Junita, saya dari kelas 10. Perkenalkan nama saya Windy, saya dari kelas 2. Perkenalkan nama saya Wanda, saya dari kelas 12. 12 ya. Saya mau tanya nih, kalian mengerti nggak apa itu bimbingan kelompok? Enggak. Kamu ada yang mengerti? Jadi bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini agar kalian mampu berbicara di depan banyak orang, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, dan perasaan kepada orang banyak. Jadi sebelum kita memasuki bimbingan kelompok, ada kesepakatan waktu yang harus kita lakukan. Nah, kalian ini waktu bimbingan kelompok ini berapa menit? Kalau menurut saya Pak, lebih baik kita melakukannya itu 10 menit aja. Itu sudah cukup buat saya. Kalau kamu, 10 menit juga. kamu, Terserah dari Bapak. kamu, terserah ya. Oh, ya. Mungkin kalau 10 menit itu sepertinya kurang. Bagaimana kalau misalnya Bapak kasih waktu 15 menit? Apa kalian setuju? Setuju ya. Oke. Jadi metode bimbingan kelompok ini yaitu diskusi. Nah, jadi kalian harus aktif dalam berdiskusi nanti. Dan juga di sini bimbingan kelompok ada asas, yaitu asas keterbukaan. Nah, yang gimana nanti kalian tuh harus terbuka, saling berinteraksi biar bisa belajar bersama. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu agar teman-teman di sini bisa lebih akrab. Nah, jadi Bapak ini punya permainan. Nah, contoh nih ya, ini nih ular panjangnya segini. Nah, kalau ular pendek, kalau Bapak bilang ular, kalian harus pendek. Kalau Bapak bilang ular, kalian harus panjang. Bisa dipahami? Nah, coba ular kayak mana? Panjang. Ular pendek. Ular pendek. Ular panjang. Nah, oke. Sekarang ada gajah dan semut. Kalau gajah besar, kalau semut kecil. Nah, coba saya mau tes. Gajah gimana? Besar. Kalau semut kecil. Nah, kalau misalnya Bapak kebalikannya, di ular sama ular tadi. Kalau ular dibalik panjang, kalau ular kecil. Nah, ular ya
Ulang. 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 Berarti Wanda belum konsentrasi. Nah, sama tadi kayak semut sama gajah. Kalau semut kebalikannya besar, kalau gajah kecil. Nah ini digabung, ulat, ular, gajah, semut. Nah, gajah Kebalikan. kebalikan, kebalikan. Nah, ulat, ular, ular, ular gini. Kamu belum kasih. Kan pendek ular. Semut, gajah, ular, ular, ular. Nah, udah. Jadi itu test breaking kita sore hari ini. Nah, mungkin bisa dilanjut. Semoga kalian presentasi. Nah, jadi di sini kita memakai metode diskusi yang Bapak jelaskan tadi. Kalian harus aktif. Ya, Pak. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap. Oke. Jadi kita masuk ke materi perkembangan remaja. Nah, aku mau tanya nih, remaja tuh apa sih yang kalian pahami? Dari ini dulu. Menurut saya, remaja itu masa pertumbuhan setelah anak-anak dan sebelum menuju dewasa juga. Biasanya pada sekitar umur 10 sampai 17 tahun. Ya, di usia kita sekarang ini. Kalau Anda apa? Kalau menurut saya remaja itu pokoknya yang udah ngalamin pubertas lah. Ya itu. Pubertas ya. Kalau Kalau menurut saya remaja itu seseorang yang masih mencari-cari tahu dia itu siapa, dirinya kayak mana, seperti itu. Remaja seperti kayak kita nih kan Pak, kita juga remaja seperti itu. kamu? Ya, remaja itu buat masa-masa buat bahagia kayak di santai-santai. Oke, mungkin ada Bapak tambah dikit lah ya. Nah, jadi masa remaja adalah masa transisi pengembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir 11 tahun awal 20 tahun. Nah, dan juga kita memasuki ciri-ciri masa remaja. Nah, menurut kalian gimana sih ciri-ciri masa remaja itu? Mungkin dari kamu dulu. Ciri-cirinya ya sering suka buat masalah, buat onar. Jadi ciri-ciri masa remaja itu suka membuat onar. Kamu? Kalau dari saya itu seseorang yang masih mencari-cari kita tuh mau kemana, mau ngapain. Nah sama kayak halnya yang saya rasakan dan juga teman-teman kadang saya tanya tuh seperti itu, kayak bingung gitu, kenapa masih bimbang mau gimana nanti kayak gitu. Oh, masih bimbang. Kalau adek? Sama kayak cerita Kalau adek nih? masa-masa labil lah kalau pada remaja. Sama-sama bilang. Mungkin kalau misalnya dari Bapak nih ya, masa remaja sebagai periode perubahan. Nah, yang dimana itu kayak perubahan suatu suara, yang dimana dia anak-anak suaranya tuh lembut, tapi ketika masuk ke remaja suaranya tuh agak berat. Berarti fisik Pak ya, lebih Ya, ke fisiknya. fisik. Ya. Kalau dan juga masa remaja sebagai masa mencari identitas. Nah, jadi kalian nih bingung mau cari identitasnya. Kalian nih punya bakat apa gitu. Kalian misalnya bisa buat kayu
dari inilah apa kayak batu kalian bisa ukir jadi patung gitu. Nah sekarang kita lanjut kondisi yang mempengaruhi konsep diri remaja. Yang pertama itu usia kematangan. Siapa yang paham apa itu usia kematangan? Pak, Ada yang bisa? menurut saya mungkin pemikirannya tuh jadi lebih bagus kali ya. Ya, nah jadi usia kematangan itu tadi pemikirannya lebih matang dari sebelumnya. Yang kedua itu ada penampilan diri. Ada yang paham? Penampilan diri seperti apa? Mungkin dari saya Pak ya, kalau penampilan diri itu saya lihat juga dari teman-teman dan juga apa yang saya rasakan tuh kita tuh lebih senang untuk memperbaiki diri. Misalnya kita tuh sering kayak pakai bedak kalau misalnya sebelum turun sekolah kayak gitu, kayak lebih suka aja kayak merawat atau enggak mempercantik lah diri kita kayak gitu. Ya, jadi kalau bagi perempuan pas dia anak-anak itu tidak tahu berpenampilan, tapi ketika dia sudah memasuki remaja, dia sering memakai lipstik atau dia sudah bisa merawat wajahnya. Nah kalau untuk cowok itu dari style yang tadinya nggak pakai minyak rambut, sudah remaja dia sudah pakai minyak rambut, dia sudah tahu berstyle itu. Oke lanjut, tanda-tanda bahaya yang umum dari ketidakmampuan penyesuaian diri remaja. Yang pertama itu tidak bertanggung jawab. Maksudnya tidak bertanggung jawab ini gimana sih? Mungkin dari cowoknya dulu. Sering bosan. Sering bolos. Kalau kamu? Mungkin dia itu misalnya disuruh ini sama orang tuanya tapi dia tidak melakukan hal yang disuruh sama orang tuanya Pak. Kalau Tidak mengerjakan tugas. Jadi dulu. yang tugas kalau kamu? Kalau menurut saya kebanyakan sih nggak menjadi tugas sama kayak. Ya benar. Nah, itu tidak bertanggung jawab itu ya sama seperti itu, kayak contoh melanggar aturan sekolah, tidak mengerjakan PR. Nah, itu. Nah, yang kedua ini perasaan menyerah. Mungkin kalau menurut kamu gimana perasaan menyerah itu? Sudah capek kali ya sama sekolah. Ya, Gitu. kalau Anda Merasa menyerah. menyerah. Menurut saya yang kayak ulangan gitu kan, dia tuh kayak soalnya susah, terus dia nyerah gitu langsung gitu. Yang contohkan sama Ya, kalau perasaan menyerah yang dirasakan remaja tuh Pak, mungkin misalnya nih ya contohnya tuh dari luar lah, misalnya dimusuhi misalnya dia sama satu gengnya atau sahabatnya. Nah mungkin dia tuh malas sekolah Pak karena kan nggak ada yang mau teman, karena temannya itu nggak mau teman dia lagi yang satu gengnya, makanya tuh kayak sudah bolos kayak gitu, kayak nyerah lah sudah kayak gitu. kalau ini Kalau menurut saya belum jauh itu ya. Kita selalu coba belajar matematika, itu lebih bisa. ya dari jawaban kalian berempat itu semua benar. Jadi perasaan menyerah kayak tadi lah, kayak ada yang ujian saking tidak bisanya dia menjawab akhirnya putus asa tuh. Jadi materi yang terakhir ada jenis mekanisme pertahanan diri. Nah yang pertama pengalihan. Apa sih pengalihan yang kalian tahu? Dari cowoknya dulu. Yang tahu kan Nah nggak tahu, coba Saya nggak tahu apa kalau nggak tahu. nah jadi pengalihan itu kayak dia mengalami masalah, nah tapi dia alihkan, dia sudah masa bodoh dalam masalah itu. Nah kalau proyeksi, ada yang tahu proyeksi? Orang tahu ya. Nah jadi proyeksi ini ketika dia ada masalah dia selalu melampiaskan ke orang lain. Nah itu proyeksi, dia sering melampiaskan ke orang lain.
Nah, kalau rasionalisasi, ada yang paham? Mungkin dia hadapin Pak. Ya. Masalahnya. Ya benar, hadapi. Jadi ketika dia mempunyai masalah, dia selalu menghadapinya, walaupun itu masalahnya besar kah kecil, dia tidak menyerah, tetap dia hadapi. Oke. Nah, mungkin dari materi yang tadi ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya. Apa? kan saya ini lagi ada masalah sama sahabat saya. Ada masalah dengan sahabatnya terus? Iya, saya supaya nggak terlalu memikirkan masalah ini, jadi saya membaca buku. Membaca buku. Supaya mengurangi masalahnya juga. Nggak terlalu memikirkan lah, kayak stres gitu. Jadi apakah ini termasuk pengalihan? Termasuk pengalihan. Ya, itu termasuk pengalihan. Karena kan kamu ada masalah sama teman kamu. Nah, jadi kamu melakukan itu, mengalihkannya ke hal yang positif dengan membaca buku. Nah, jadi mungkin ya lebih baiknya ini, kamu bisa menyelesaikan masalah dengan teman kamu, walaupun kamu belum siap. Memang susah, tapi butuh waktu gitu kan. Apa sudah dimengerti? Ya, Yang lain? Ya, saya. Oke, mungkin sampai sini dulu karena waktu sudah 15 menit. Jadi kalian nih saya mau mengasih kesimpulan. Siapa yang mau? Nah, saya Pak. Oh ya. Baik, mungkin kesimpulan dari apa yang materi kita pada hari ini yang dapat saya ambil, yang pertama, remaja itu merupakan masa yang paling susah lah ya, masa yang transisi, karena dia transisi. Nah, jadi di mana kita itu harus memanfaatkan masa remaja kita itu dengan sebaik mungkin, dan juga masa remaja itu banyak sekali lika-likunya. Dan juga itu sangat penting kita lakukan itu. Yang pertama itu kita itu harus banyak sekali pengetahuan kita dari pertemuan kita pada hari ini. Jadi semaksimal mungkin kita dapat memanfaatkannya dan membagikannya kepada orang lain, teman kita yang sedang melakukan konseling seperti ini. Nah, mungkin itu aja Pak. Oke, saya juga ingin memberikan motivasi buat kalian bahwa remaja itu kalian tuh harus memilih jalan yang baik, jangan sampai kalian memilih jalan yang salah. Oke, jadi mungkin itu aja. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu aja. Baik.